Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, hari ini kita akan share kembali bagaimana pandangan kita terhadap goal perjalanannya hari ini ya. Nanti mau naik atau mau turun, mau jadi buyer ataupun jadi seller. Oke, kita buka dulu di time frame daily. Nah, kalau kita lihat di time frame daily guys, kemarin naik ya, dan respect masih terhadap fair value gap ini ya, inversion ini. Meskipun ini nggak fresh, tapi bisa dilihat harga benar-benar respect masih mantul, dan sekarang membuat apa? Membuat engulfing buy di time frame daily. Nah, di sini saya tandai begini. Kalau CISD-nya berarti di sini di dua candle ini. Nah, gini. Oke, berarti kalau kita melihat seperti ini, tentu kita berpikir bahwa oh, gold ini masih mau naik, ya kan? Karena apa? Pertama, dia respect terhadap inversion dan kemudian naik, sementara di atas masih ada liquidity. Oke, di atas masih ada liquidity. Kita tandai di sini kita mempunyai liquidity. Gitu, berarti kita bisa mengasumsikan begini guys. Sekarang dia sedang perjalanan turun, kita anggap ya, kita asumsikan dia ini retracement, taruhlah mungkin sampai sini misalkan, maka kita akan berekspektasi dia akan naik sampai ke sini. Nah, kayak gini, ini secara perspektif daily. Nah, lebih detailnya mari kita buka di time frame H4. Oke. Nah, gini di time frame H4. Kalau kita lihat di time frame H4 sekarang sudah ada 3 candle yang sedang turun, ya kan? Sedang turun, bisa kita lihat di sini. Nah, meskipun yang candle terakhir ini belum close ya. Tapi karena dia turun, ya kan? Turun ini dari mana sebelumnya? Dari sini kan? Dari liquidity. Nah, ini adalah external liquidity, maka tujuannya kemana? Ya tentu dia akan mencari internal liquidity. Kemana? Ke fair value gap. Nah, ini untuk secara H4 kita mempunyai fair value gap pertama di sini. Bisa jadi nanti gold itu turun sampai ke situ, atau bahkan bisa sampai ke sini guys. Nah, di sini kita mempunyai inversion dan juga apa namanya, fair value gap juga kecil, berarti ini adalah BPR, ya kan, atau subten ya. Bisa jadi gold dia akan turun sampai ke sini, atau bahkan bisa sampai ke sini baru naik. Untuk perspektif H4, ya kan, untuk perspektif H4 kurang lebih seperti ini. Nah, terus bagaimana kita caranya nge-trade? Cara nge-trade-nya yang lebih aman ya kita gini aja. Kita pakai bantuan Fibo coba. Dengan Fibo seperti ini, kita akan mencari lihat di manakah diskon areanya. Nah, ternyata kalau kita lihat yang secara perspektif H4 ini, fair value gap yang di atas ini masih di zona premium. Maka yang lebih aman adalah yang di sini. Ini adalah diskon area. Maka kalau kita mau mencari buy, menjadi seorang buyer, maka lebih aman tuh low risknya ya di inversion ini, atau yang di BPR ini, atau di subten ini. Oke. Nah, namun apakah di sini kita nggak bisa open posisi buy? Bisa, dengan high risk tentunya. Kita tunggu konfirmasi di H4. Kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi kita bisa mewacanakan, bisa berekspektasi begini. Jadi kalau misalkan nanti ini harga turun, bentar, turun sampai ke sini, kita akan zoom in ke time frame M15, ya kan. Gini, kalau ada konfirmasi kita akan cari buy di sini. Kalau nggak ada, ya berarti kita tunggu yang di bawah. Oke, gitu. Tahu kalau jangan-jangan nanti saya hapus dulu aja semua ini ya. Nah, gini. Hanya akan tertahan di sini. Oke. Bagaimana kalau hanya tertahan di sini? Ya bisa jadi, tapi kalau misalkan hanya di sini,
tidak mengambil liquidity di sini atau masuk ke internal liquidity, nah ya kalau saya skip. Kenapa? Karena belum sesuai dengan rule yang saya punya. Oke, bisa jadi ya dia tertahan di sini. Gitu. Mungkin di sini akan gini naik turun lagi, atau mungkin dia akan sideways di area sini. Selama dia sideways di situ ya kita nggak akan ambil, kecuali kalau dia masuk ke sini ada konfirmasi kita akan ambil naik, atau sampai ke sini akan lebih bagus. Karena apa ya, berarti risk to rewardnya akan lebih besar. Oke gitu, coba kita akan cek di time frame H1. Di H1 kalau kita lihat, nah sekarang ini dari sekian candle ini kan di H1 ini adalah inside bar ya, dengan high di sini dan low-nya nih yang di sini ini. Ya kan? Oke. Berarti inside bar di candle ini. Candle satu yang panjang itu. Berarti kalau kita mau menjadi buyer ya lebih baik tunggu ini di sweep. Kalau mau jadi seller tunggu ini di sweep. Gitu ya. Tapi ya scalping kalau seller ini rasanya karena ini sedang perjalanan naik, kalau kita mau nge-sell ya tentu targetnya ya nggak jauh gitu, pendek-pendek aja. Tapi kalau menjadi buyer saran saya lebih baik tunggu harga nge-sweep sini. Oke. Atau akan jauh lebih bagus tunggu di fair value gap H4 di inversion sini tadi di bawah. Oke. Nah, bisa sampai sini adalah zonanya. Oke. Ya tentu kita sekarang ini masih berekspektasi, berharap, berandai-andai nanti gitu ya. Yang jelas yang lebih bagus itu ya nanti kita lihatlah harga ini nanti akan seperti apa. Jadi nanti kita akan bereaksi kalau harganya sudah terjadi, kan gitu ya. Oke, seperti itu aja saya rasa cukup untuk pandangan gold saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.